Assalamualaikum Mas Alfi. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana rencana korban SMPT Muhammadiyah Hanajah di tahun 1441 Hijriah ini? Alhamdulillah untuk kurban tahun ini SMP kita akan mengadakan kurban sesuai dengan dalil dan landasan dalam Quran. Bisa kita ambil satu ayat dari surah Al-Kautsar yang berbunyi Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian kepada Rabbmu dan dirikanlah atau laksanakan sembelihan. Pada terakhir kata di sini wanhar, sembelihan ini mengandung kewajiban kita untuk berkurban. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab wanhar ini mengacu ke menyembelih untuk unta khusus untuk unta. Tapi kalau untuk sapi, kambing, dia pakainya dabah. Nah, alhamdulillah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari terbaik. Dalam sebuah hadis kan pernah dijelaskan bahwasanya hari yang terbaik adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau malam terbaik adalah 10 malam Ramadan, terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di ayat yang lain di surah Al-Hajj ayat ke-34 Allah juga menjelaskan yang berbunyi wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum minal bahimatil an'am. Nah, wa likulli ummah, dan kami perintahkan kepada setiap umat untuk berkurban supaya mereka lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, ini untuk perintah kurban. Kemudian ada sirah-sirahnya nggak yang bisa kita transfer ke anak-anak gitu? Kalau sirah kita mengacunya ke sejarah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kan ketika itu Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Kemudian para malaikat banyak yang bertanya, "Ya Allah, kenapa kamu mengangkat seorang kekasih dari kalangan manusia? Kenapa Ibrahim kamu akan menjadi seorang kekasih?" Kemudian Allah memberikan jawaban kepada malaikat, "Jangan lihatlah dirinya, tetapi lihatlah kualitas dirinya." Kemudian untuk membuktikan itu semuanya, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, kemudian datanglah iblis untuk menggagalkan perintah Allah tersebut. Akan tetapi ketika itu Nabi Ibrahim sadar, kemudian mengambil kerikil, kemudian melempari iblis tersebut. Nah, dari situ makanya di rutinitas ibadah haji itu salah satunya adalah melempar jumrah. Nah, itu sejarah melempar jumrah dari situ. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim benar-benar ingin menyembelih anaknya, kemudian Allah memerintahkan untuk menghentikannya, kemudian mengganti dengan kibas atau seekor sembelihan yang besar ya. Seperti dalam surah Az-Zariyat itu kan dijelaskan wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti dengan domba yang gemuk. Itu sejarah dari kurban ini. Nah, untuk menyikapi ini gimana besok kita tata cara atau prosesi penyembelihannya itu? Baik, rencana saya ini di skenario korban tahun ini, insya Allah waktu ini sesuai dengan memang perintahnya bahwa waktu penyembelihan itu saat hari raya Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah. Kemudian ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Sesuai dengan perintah itu, maka insya Allah SMPT Muhammadiyah Hanajah akan menyembelih di tasyrik ketiga, yaitu 13 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Senin 3 Agustus ya, 3 Agustus 2020. Kemudian hewan kurban. Nah, hewan kurban sesuai dengan yang diperintahkan, yang berhak untuk disembelih adalah kibas atau domba dan biri-biri. Nah, kemudian di situ kan ada syaratnya, yaitu sudah musinah atau sudah cukup umur. Kalau kibas itu 1 tahun lebih. Kemudian kambing itu 2 tahun atau 2 tahun lebih. Kemudian sapi
3 tahun lebih, dan onta adalah 5 tahun lebih. Nah, dan insya Allah SMPT Muhammadiyah Najah akan melaksanakan 2 hewan yang akan kita korban. Alhamdulillah. Satu, yang pertama adalah sapi, 1 sapi dan 1 kambing. Dan insya Allah nanti sudah sesuai yang kita cari, yaitu kalau sapi itu 3 tahun, kalau kambing itu 2 tahun. Bahasa kita ada poel itu ya. Ya, kalau musinah itu kan nek Jawane wis poel kan gitu. Sudah patah gigi terdepan. Nah, itu musinah. Ciri-cirinya. Kemudian kita juga ketika dalam memilih hewan itu kan tidak sembarangan, karena kriteria yang harus diambil itu tidak boleh satu hewan itu buta salah satu atau buta keduanya, atau cacat gitu. atau cacat ya, buta cacat. Kemudian pincang, tidak bisa jalan, itu tidak boleh. Selanjutnya kondisi hewan tersebut atau kurus lah, kurus, tidak ada daging, cuman ada tulang-tulangnya. Nah, itu nanti ada berjatah cuma sedikit. Ya, kita rugi nyembelih ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah berpenyakit. Meskipun gemuk tapi berpenyakit, itu kita tidak ambil itu, karena itu larangan ketika mengambil hewan korban. Kemudian ketika sudah terpenuhi hewan yang akan kita sembelih, insya Allah kita juga akan melaksanakan adab-adab penyembelihan hewan korban. Ini yang paling penting ya. Ya, ini masyarakat dan anak-anak juga harus tahu apa saja ya yang, yaitu satu, hewan korban itu jangan sampai stres. Hewan korban jangan sampai stres, makanya ketika pas penyembelihan itu senangkan dulu, diberi makan dan sebagainya, ya, ditenangkan dulu, ya, tidak stres dulu ya. Itu. Kemudian saat penyembelihan juga tidak boleh hewan itu melihat temannya disembelih, apalagi di sampingnya, itu psikologi batinnya tersiksa. Psikologi hewan itu kan wah, sakit ya. Kemudian ketika sudah siap, maka si jagal ya, tukang penyembelih tadi harus menyiapkan pisau yang tajam. Tujuannya apa? Bahwa dengan pisau yang tajam sekali tebas, maka darah itu bisa memancar. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa ketika semua darah dari hewan tersebut keluar, maka najisnya itu keluar. Jadi kan kita tidak boleh untuk memakan atau darah itu. Iya, darah yang ada di hewan tersebut. Sehingga hewan yang bagus, hewan sembilan yang bagus adalah ketika darahnya semua memancar. Kemudian saat menyembelih itu posisi hewan itu lambung ya, posisi lambung itu sebelah kiri. Ininya nanti biar bisa menghadap ke arah kiblat. Udah harus diposisikan terlebih dahulu. Iya, diposisikan terlebih dahulu, tidak sembarang asal potong-potong. Nah, itu ada adabnya. Maka anak-anak nanti juga harus tahu seperti itu. Kemudian ketika sudah terpotong satu kali tebasan, keluar darahnya, kita tunggu. Biasanya tadi ada apa ya? Ada diikat, itu dilepas dulu biar semua darah keluar. Kemudian kita tunggu, jangan sampai kita menguliti hewan itu masih hidup. Nah, ini tidak boleh. Soalnya kita tunggu sama, ini menyiksa. Darah belum keluar total, darah belum keluar habis, sudah kita kuliti, ini tidak boleh. Maka harus selesai semuanya dalam pastikan hewan ini sudah mati. Nah, kemudian ketika sudah disembelih, sudah positif mati, itu baru dikuliti dan kita potong-potong. Proses yang lainnya. Nah, proses potong-potong ini monggo ini secepatnya kan ya, biar nanti bisa segera terdistribusikan. Setelah itu, setelah terpotong-potong kita bagi. Nah, siapakah yang berhak menerima? Itu ada 3. Yang pertama adalah sohibul kurban tersebut. Ya, kalau sapi itu kan diperbolehkan 1/7 bagian, atau sapi itu menjadi 7 orang, 7 kelompok, itu boleh. Jadi maka nanti sohibul korban sapi adalah ada 7 orang. Kalau sapi 7, kambing 1 kan gitu. Sohibul korban. Yang kedua adalah teman, kerabat, tetangga. Nah, itu boleh digunakan untuk konsumsi, untuk makan saat itu. Itu kedua. Yang ketiga adalah fakir miskin. Ya. Jadi kita bagikan kepada fakir miskin yang
ada di lingkungan kita. Yang berhak ya. Yang berhak ya, yang berhak. Sehingga tadi sohibul korban dapat, teman dan saudara kita dapat untuk konsumsi bisa. Kemudian yang terakhir adalah fakir miskin, karena kita juga mendorong agar ini harinya fakir miskin untuk bisa senang, karena tasyrik itu adalah makan-makan. Nah, mungkin itu Safi, dan semoga dengan itu kan ada fadilahnya ya. Ya. Apa Us yang dapat kita kontribusikan dari korban ini Us? Dari yang dijabarkan kita tadi Us, dari semua itu kita jabarkan, fadilahnya sangat banyak Us. Mungkin kita ambil cukup 3 poin. Yang pertama adalah fadilah orang yang berkorban. Yang pertama adalah mereka bisa meningkatkan ketakwaan mereka. Meningkatkan ketakwaan. Kan sama aja kan ketika kita dimintai untuk mengeluarkan duit untuk berkorban, padahal nggak kembali ke kita. Itu kan benar-benar diuji kan ketakwaannya. Allah merintahkan untuk berkorban, kita mau menerimanya apa tidak itu tergantung ketakwaan kita. Kalau kita berkorban berarti kita otomatis meningkatkan takwa kita, dan juga mensucikan diri kita. Kan di 10 hari itu awal Dzulhijjah ini kan amal yang terbaik kan berkorban. Selain berkorban, selain haji, kemudian yang utama adalah berkorban. Nah, itu kan termasuk untuk mensucikan diri kita. Nah, untuk poin yang kedua adalah hablum minallah. Hablum minallah otomatis kan masuk ke dalam ranah ibadah. Itu masuk ibadah kita, insya Allah pahalanya banyak. Dan kedua adalah hablum minannas. Hubungan antara manusia itu baik. Kita berkorban kemudian memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Itu insya Allah. Termasuk tadi ya yang penerima biar mereka bisa nyateus. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kualitas diri. Yang paling penting memperbaiki kualitas diri. Bagaimana kita bersikap dengan dunia ini kan banyak orang itu walaupun mereka kaya, pas zamannya aki aja mereka beli, zamannya sepeda ini beli, ya. Mau semahal apapun mereka beli. Kalian berkorban cuma beberapa saja mereka enggak. Ini kan bentuk kualitas diri mereka atau kualitas iman mereka. Apakah mereka bisa teruji dengan fitnah dunia ini atau mereka lolos? Kalau mereka lolos berarti benar-benar dirinya itu mulia. Itu dari hikmah dan fadilah dari korban itu sangat banyak sekali. Kalau kita jelaskan di sini insya Allah tidak cukup waktunya. Nah, mungkin ini fadilah dari kita ikut berkorban. Baik, berarti kita selaku pendidik khususnya di SMP Mutia Najah juga akan menghimbau bahwa kita sendiri semoga bisa tergerak untuk selalu berkorban. Yang kedua, wali-wali santri kita, anak-anak didik kita edukasi bahwa itu sebuah kewajiban diri kita. Ya, minimal lah 3 tahun di sini itu korban sekali. Itu harapannya ya tadi untuk meningkatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Alfi. Semoga korban di tahun ini bisa berjalan lancar, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.